Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming berteriak dengan dingin, meledak dengan amarah, dan menjentikkan lengan yang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu mengeluarkan suara, retak, dan tulang-tulang satu lengan pecah menjadi beberapa bagian, berteriak. Setelah terbang lebih dari 10 meter, dia jatuh dengan keras ke tanah. Bajingan kecil, kamu ingin mati, kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Ucap pemuda itu berjuang untuk bangun, melipat tangannya, dan berteriak dengan menusuk hati. Bukankah itu murid dari Sekte Pedang Xifang? Bukankah itu luar biasa? Ucap Lu Ming cemberut. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid dari Sekte Pedang Xifang, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Ucap pria muda itu berteriak. Betapa bodohnya, ucap Lu Ming. Lu Ming terdiam. Mungkinkah Sekte Pedang Xifang seperti ini? Karena Lu Ming tahu bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang Xifang, dia masih berani bergerak. Dia jelas tidak takut padanya. Dia benar-benar meminta Lu Ming untuk berlutut turun dan minta maaf. Bukankah itu benar? Apa itu idiot? Dengan kilasan sosoknya, Lu Ming keluar dari tumpukan batu. Pada saat ini, beberapa tokoh bergegas dengan cepat. Mereka semua adalah anak muda, dan lebih jauh lagi, ada 5 anak muda yang mengelilingi selusin pembudidaya biasa dan orang biasa yang mengambil batu api di sini. Junior Brother Zhao, apa yang terjadi? Tanya seseorang yang sedang bergegas. Kakak senior, bajingan kecil ini, dia berani menyerangku secara tak terduga, kamu akan menggulingkannya untukku, teriak pemuda sebelumnya. Wah, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menyakiti murid-murid Sekte Pedang Xifang saya. Sekarang, izinkan saya menghapus kultivasi Anda, dan dengan patuh membantu kami menemukan jalan masuk. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidup Anda, ucap salah satu yang gendut murid dari Sekte Pedang Xifang. Dengan ekspresi superior, dia memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh. Lu Ming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Apakah ini murid dari Sekte Pedang Xifang? Tidak peduli apa, mereka semua memiliki kebajikan yang sama dan penampilan berpangkat tinggi. Sekte Pedang Xifang memang sekte nomor 1 di Kekaisaran Laisun, tetapi tidak perlu semua orang memasang ekspresi merendahkan, bukan? Nah, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Ucap pemuda gendut itu berkata dengan dingin. Kamu memintaku masuk ke dalam untuk menemukan jalannya, dan kamu menangkap begitu banyak orang biasa. Apa yang kamu inginkan? Ucap Lu Ming tidak menjawab, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Patuh pergi dan jelajahi jalannya, ucap pemuda gendut itu berkata dengan acuh tak acuh, lalu meninju dantian Lu Ming. Pemuda gendut itu memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri. Pukulan ini sangat kuat, jika mengenai dengan keras, itu pasti akan mengalahkan topan Lu Ming dan menghapus kultivasinya. Ini adalah sekolah pedang Xifang, sangat mendominasi. Jika Anda tidak setuju, kultivasi Anda akan dihapuskan. Sekte Pedang Xifang, hehe, pokoknya, cepat atau lambat mereka akan cocok, jadi mari kita minta bunga terlebih dahulu, ucap Lu Ming di dalam hatinya. Mata Lu Ming menjadi dingin. Lu Yuntian mungkin jatuh ke tangan Sekte Pedang Xifang. Lu Ming tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Pedang Xifang. Sekarang, lebih buruk. Ledakan. Tinju naga api meledak, dan pukulan Lu Ming lebih cepat dan lebih kejam. Dengan satu pukulan, itu mendarat tepat di perut pemuda gendut itu, dan bola mata pemuda gendut itu langsung menonjol. Segera, dia menjerit melengking. Tubuh gendut itu, seperti bola, terbang jauh. Setelah terbang hampir 20 meter, jatuh ke tanah, lalu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kamu menghapus kultivasiku. Kamu benar-benar menghapus kultivasiku, bajingan, teriak pemuda gendut itu. Kamu hanya diizinkan untuk menghapus kultivasiku, tapi aku tidak diizinkan untuk menghapus kultivasimu, ucap Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nah, pengadilan kematian. 2 pemuda yang tersisa meraung, pedang panjang mereka terhunus, dan 2 cahaya pedang tajam ditembakkan, mengenai Lu Ming. Kedua orang ini sama-sama master bela diri di tahap akhir dari level ke-7.
Gang Huo Gunjue Landing the Moon, ucap Lu Min. Dengan gerakan tangan, Fire Pattern Gun muncul, dan tombak itu menyapu. Di udara, cahaya merah menyala-menyala seperti bulan. Menabrak. Kedua pemuda dari Sekte Pedang Sifang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung tersapu oleh tombak. Mereka memuntahkan darah ke udara, dan setelah jatuh, mereka kehilangan nafas sedikit pun. Mereka ditembak oleh Lu Ming, tulang mereka patah, organ dalam mereka terguncang. Pemuda gendut dan pemuda sebelumnya tercengang, wajah mereka pucat, seluruh tubuh gemetar. Lu Ming menatap pemuda dengan tangan terputus. Jangan bunuh aku, ucal pria muda dengan tangan terputus itu berteriak ngeri. Tapi Lu Ming tetap tidak tergerak, dan mengangkat tombaknya. Berhenti. Pada saat ini, 5 murid Sekte Pedang 10 arah yang telah mengepung selusin pemetik batu semuanya bergegas menuju sisi ini, dan salah satu dari mereka meraung keras, menunjukkan kultivasi yang kuat dari master bela diri tingkat 8. Pemuda dengan tangan terputus berteriak ngeri, dan berlari dengan putus asa menuju 5 murid Sekte Pedang 10 Fang. Teriakan. Dengan jentikan Lu Ming, tombak panjang di tangannya ditembakkan, dan langsung menyusul pemuda dengan tangan terputus, menembus dadanya melalui punggungnya, dan memakukannya ke tanah. Mati, bajingan kecil, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi keluargamu dan teman-temanmu juga akan mati. Murid dari Sekte Pedang Sifang yang berada di puncak seni bela diri tingkat 8 meraung dengan marah dan bergegas menuju Lu Ming. Mari kita lihat siapa yang mati duluan, ucap Lu Ming. Lu Ming melepaskan langkah ular naga. Lu Ming berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju 5 Sekte Pedang 10 arah. Ketika dia melewati pemuda dengan tangan patah, dia mengeluarkan tombak pola api. Kedua belah pihak, dengan cepat mendekat. Crazy Wave Slash, ucap murid dari Sekte Pedang Sifang dengan master seni bela diri tingkat 8 berteriak, memegang pedang raksasa selebar telapak tangan di kedua tangan, dan cahaya pedang menebas ke arah Lu Ming seperti badai dahsyat. Bersenandung, tombak pola api bergetar dan menyapu ke depan. Tombak dan pedang berpotongan, percikan api keluar, dan terdengar raungan besar. Murid dari Sekte Pedang Sifang gemetar dan mundur lebih dari selusin langkah, sementara Lu Ming hanya gemetar dan sedikit bergoyang. Bunuh. Berikutnya, pedang dari 4 murid Sekte Pedang Sifang lainnya menebas Lu Ming satu demi satu. Dari 5 Sekte Kekaisaran Laisun, hanya Sekte Pedang Sifang dan Sekte Pedang Suan Yuan yang ahli dalam ilmu pedang, dan ilmu pedang yang mereka kuasai agak berbeda. Ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Sekte Pedang Sifang sangat ganas, terbuka dan tertutup, dan sangat kuat. 4 murid dari Sekte Pedang 10 arah, 2 dari Master Seni Bela Diri tingkat 8, dan 2 dari Master Seni Bela Diri tingkat 7 bergabung, dan energi pedang menyapu ke arah Lu Ming seperti lautan badai. Bersamaan dengan serangan itu, dia juga menggunakan semburan darah yang jauh lebih kuat. Namun, yang mereka hadapi adalah Lu Ming, yang telah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan ke tingkat kedua. Melihat ke bulan, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming menusuk, dan energi sejati di seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, dan dia tersapu dengan satu tembakan. Ledakan, 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 ledakan. Ada 4 raungan berturut-turut, dan pada saat yang sama, 4 jeritan berturut-turut. 2 murid dari Sekte Pedang Sifang dengan seni bela diri tingkat ke-7 langsung terguncang sampai mati dan terbang jauh. Dan 2 pemuda dengan master seni bela diri tingkat 8 tidak jauh lebih baik, mereka terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah, dan juga terluka parah. 1 tembakan, 2 tewas dan 2 terluka, mengejutkan murid Sekte Pedang Sifang yang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-8. Tapi Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas, dia bergegas maju beberapa langkah, lalu melompat tinggi, dan tombak pola api itu jatuh. Longsor, ucap Lu Ming. Tombak terbanting ke bawah, disertai dengan suara siulan yang melengking, para murid dari Sekte Pedang Sifang menjadi pucat, meledak dengan seluruh kekuatan di tubuh mereka, memaksimalkan kekuatan darah mereka, dan menebas ke atas dengan pedang mereka. Tombak menghantam pedang pertempuran, dan energinya meraung, membentuk embusan angin yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Batu-batu di bawah kaki murid dari Sekte Pedang Sifang pecah berkeping-keping, dia tidak bisa diam, jadi dia berlutut, dan batu-batu itu hancur di tempat lututnya berada. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.